Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut, yang gak karuan ya, yang sembrono, yang ngawur berkutakan, sontol kenyot. Pokoknya apa aja dibabas, disikat habis. Yang penting untuk ngedukasi, mengidu-ngidu untuk anak-anak pemula, pemuda-pemuda kita, orang Indonesia setanah air ya. Jangan sampai mau dikibuli, kibal kibul mem koin. Buat apa ya? Koin yang bagus-bagus, yang cakep-cakep banyak, yang bikin Anda akan menjadikan jutawan. Anda semua bermain kripto ingin cuan ya, ingin kaya kan? Ya belajar dulu ya, jangan percaya meme koin dulu. Itu kemen, itu yang bikin orang pada menderita. Banyak sekali ya tiap hari yang curhat Telegram Mas Bro ya, mengatakan habis 30 juta, habis sekian, yang disinja, yang aduh pokoknya amburadul. Pokoknya jangan sekali-kali bermain micin ya. Memang ada yang komplain nggak semua micin seperti itu. Iya, nggak semua micin seperti itu. Yang mana ada micin yang sukses, kecuali si pun itu banyak yang merongos, yang banyak yang sangkut ya. Hati-hati bermain kripto itu ya, 1 banding 1000 kali yang namanya sukses di micin. PPC itu iya, tape itu yang dibuat dari ubi itu ya, sekarang longsor ya. Itu koin-koin scalpingan. Kita untuk orang baru kan nggak tahu scalpingan ya, orang baru kan nggak tahu apa-apa, taunya ditunggu aja ya, beli murah nanti supaya mahal. Betul, itu mindsetnya betul, bagus, itu long invest namanya. Tapi salahnya itu ditipu, dibohongi, masuknya terjerumus ke meme koin ya. Jelas ya, banyak yang kacau, banyak yang gila, kehilangan uang. Mau jadi jutawan, mau jadi kaya malah makin jengking ya. Ini untuk edukasi pemula. Biasa untuk awal-awal Mas Bro kan ngasih agak keras dikit untuk pemula supaya melek ya, supaya melek, ngelihat fakta yang ada. Percaya mana ada tetangga saya banyak begitu, nggak terhitung juga adanya, pada habis uangnya di meme coin ya. 1-2 yang beli di dasar ya, yang mujur ya, yang beli di bawah, jual di pucuk ya, itu pun 1001 ya, seperti itu ya. Udah ya, cukup ya untuk edukasi pemula ya, mindset dirubah ya. Ini Mas Bro video yang kedua ini ya, udah lama nggak cekcok son toa ya, nggak ngecek BTC. Ini BTC akan saya cek dulu, cekcok ya, bagaimana perkembangan BTC ya. Jadi Mas Bro itu membahas semua gonggong ngeprok, semua libas habis, nggak hanya meme coin saja yang dibahas ya, semua dibahas ya, begitu. Jadi untuk BTC ini sudah saya ramal dari awal ya. Yang namanya ramalan ya, boleh saja meramal ya, bisa betul juga bisa tidak, namanya juga punya TA ya, punya analisa, boleh-boleh saja. Ini pakai oret-oretan dikit, yang nerima oret-oretan jelek ya bodoh amat. Ngapain Mas Bro tas ngengeran ya, nggak mau yang rapi-rapi hasilnya nol lah, buat apa ya. Ini udah lama, semenjak di sini nih ya, semenjak di sini Mas Bro udah ngomong ini yang saya undur-unduri kayak undi-undi ini ya. Ini udah ngomong, ini Mas Bro udah ngomong, ini nanti bakalan naik ke atas ya, bakalan mentok ke awan Ichimoku. Ichimoku ini saya bahas lagi, kebanyakan akurat ini. Ini di sini ada resisten ya. Ini berapa candle, 1 2 3 4 5 itu belum mampu menjebol candle ini tuh, belum mampu ya. Ini belum mampu menjebol resisten yang 480-an, ini belum mampu. Kemarin di 470 turun lagi sampai sekarang ya, ini turun di sini nih. Dan ini indikasi ini biasanya itu akurat ya. Ini lihat nih, ini ada perosotan TK ini ya, perosotan TK. Jadi ini lagi bermain-main ya di awan Ichimoku yang di dalam ini ya. Sabar ya, nunggu momen, nunggu waktu, bertahap gitu ya. Jadi ini nanti mulai bull mengebul, walaupun Januari mungkin ada bantingan lagi ya, wajar ya. Bos-bos bandar-bandar mereka itu mau bayar pajak ya, sedikit-sedikit jual BTC boleh. Apalagi ini kan yang nanti ETF BlackRock-nya support itu pasti disetujui
nggak mungkin nggak. Caranya ya pelan-pelan, nggak langsung jebret kayak nabrak janda, bukan begitu ya. Ada timingnya, ada waktunya. Mereka kumpulkan uang dulu, begitu apa namanya BTC supportnya BlackRock disetujui, jebret para mereka yang pinter-pinter, yang licik-licik itu udah beli duluan. Begitu naik beng, dia sudah langsung naik investasinya. Seperti itu, pakai strategi, bukan pakai penggoblokan ya. Pagi-pagi sudah ngomel-ngomel ya, yang nggak apa-apa, yang hak-hak saya. Ada pun bisa komen yang ngomel-ngomel, yang pedes-pedes itu hal yang biasa ya. Jadi ini ada ramalan yang bisa dikatakan akurat. Ini ada awan hijau sayang. Ini saya under ini kayak BTC ini ya. Ini awan hijau ini yang di tengah ini ya. Ini nanti akan terjadi mulai stabil itu nanti di bulan November, di bulan Oktober ya. Nanti mulai Oktober itu akan stabil ya. Jadi mungkin Agustus ngebul dikit ya, Septembernya agak turun. Nah ini Oktober, ini udah lama saya ramal tuh bulan Oktober mulai ada awan hijau. Ini mulai bullish bro. Ini mulai bullish ini di sini nih ya. Antaranya Oktober, November sampai Desember ini di sini nih ya. Dilihat ini nih, ini nanti akan ngebul di sini. Ini ada awan hijau. Tandanya ini bullish menurut ramalan Ichimoku, bukan ramalan Mas Bro. Semua melihat TA ya. Kalau ini ada perosotan TK ya, ini nanti akan ada penurunan. Kok begitu Mas Bro? Ya ini kan kemarin saya ramal itu masih harga di sini nih, masih harga di sini, masih sekitar 400-an 20. Waktu tempo dulu itu berapa bulan, 3 bulan tuh berapa ya, nggak mau ngitung Mas Bro, pusing kayak gitu aja dihitung ya. Jadi sekarang ini sudah berapa candle ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 candle ya. Ini 5 candle nggak mampu menembus ini yang saya oret-oret ini. Resisten ini. Resisten Ichimoku ini nggak mampu ditembus, paling mentok-mentoknya di sini. Nanti ya bisa aja cerot begini, tapi ini cerit ada turunan TK. Baru Oktober nanti ini mulai jos ya. Ini untuk BTC, yang punya BTC, yang punya meme coin jangan lihat ini khusus yang punya BTC. Tapi ya kalau mau lihat nggak apa-apa, sekedar belajar. Masa nggak boleh ya ngomongnya begitu Mas Bro? Ya santai aja ngomong, apa dibikin serius, kelihatannya dibikin seorang apa namanya intelektual, seorang hebat ya. Nyatanya ya sama aja, kalau udah ke belakang di WC ya kuning. Jorok enggak jorok, tuh biasa ngomong ya. Jadi ini saya akan kasih penjelasan untuk BTC ini. Ini yang tahun depan ini akan berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya Mas Bro. Biasanya kalau Januari dibanting habis-habisan, cerat cerit. Jangan dipikirin, ini kita menunggu sudah 4 tahun ya, sudah hampir 4 tahun, dari 2021 sampai tahun 2023, udah 3 tahun lebih. Yang mana di tahun depan itu di bulan April sudah mulai halving BTC. Seiring berjalan waktu 1 tahun ke depan ya, sambil rewet ya, sambil rewardnya dipotong, nanti ya sedikit demi sedikit akan ngebul, ditambah semua mengadopsi daripada BTC. Jangan khawatir, pasti ngejos. Tahun depan 2024 akhir tahun itu momen-momen bersejarah yang sangat langka. Kok gitu Mas Bro? 1, SRP lepas dari apa namanya SEC pasti akan terbang gila-gilaan ya. Makanya yang tahu kripto di tahun sekarang itu bersyukur, beruntung. Yang kedua Mas Bro, yang kedua Pilpres AS, emang nggak butuh modal, duit dihambur-hamburkan nanti ya, market disuntik ya, dibuang-buang uang itu. Betul ya. Dari mana Mas Bro tahu? Ya itu BlackRock, Bitcoin supportnya. Yang akan disikat siapa, yang akan disamber siapa, yang akan diambil investasinya siapa? Pelaku pasar kelas kakap, paus, hedge fund, apalagi institusi. Waduh ya, ini akan luar biasa pas di tahun 2024 akhir tahun, di bulan 11 Pilpres US ya, yang mana juga market pas halving BTC ya. Kurang apalagi yang SEC sekarang Gary Genslernya sudah nggak punya gigi, sedangkan Pilpres membutuhkan dukungan secara moral maupun dukungan apa aja yang terutama finansial. Emangnya nggak butuh uang? Nanti akan berpesta pora di tahun 2024 akhir tahun sampai tahun 2025, maka akan menjadi
sejarah baru, orang akan kaya dari kripto yang masuk dari sekarang. Tapi yang masuk yang akan datang mungkin akan jadi korbannya. Walaupun nanti naik lagi, tetap naik lagi ke depannya. Tapi kan kuat nggak menghold dengan jangka panjang 2-3 tahun baru brot terbang lagi. Itu seperti itu. Saya akan memberikan ilmu yang sangat gratis ini, ilmu yang bukan sembarang ilmu, tapi ini termasuk ilmu tingkat dewa. Bukan ya, ilmu kesabaran. Kalau orang sudah sabar itu di hadapan yang di atas yang maha kuasa, itu menjadi senjata yang mujarab, tidak ada lagi. Betul itu. Saya kasih tahu ini ceramah dikit. Sabar. Kok sabar Mas Bro? Sabar, hanya sabar aja. Tapi pakai ilmu, pakai feeling. Kesabaran bukan hanya kesabaran aja, juga perlu modal ya. Ini dengan RSI aja kalau di weekly-nya itu nggak akan mungkin gagal. Cuma sabar nggak? Kita masuk itu dengan RSI, cukup ini di bawah ini nih. Lihat ini pret ya. Ini lihat nih yang under ini nih. Enak Mas Bro ini ya. Masa nggak tahu-tahu? Ini RSI. Ya, sabar nunggu di bawah. Berapa BTC waktu itu? 250. Ya, RSI-nya di atas ini. Ini waktunya jual. Ya, ini waktunya jual ini. Berapa kemarin? 470-an, ya. Itu dijual ini di sini. Ya, ini jual. Kok ini turun lagi Mas Bro? Ya, nanti nunggu RSI di bawah lagi. Nanti menjelang halving BTC sampai halving itu masih ada jotan harga, masih bisa turun lagi. Sampai di sini ambil lagi. Jual lagi setelah di sana. Ini untuk investasi yang bukan long invest, yang main scalpingan, swing, yang 50%-nya, yang 50%-nya bisa untuk long invest jangka panjang. Kalau di BTC itu cocok ya. Nggak usah gagahan ngomong-ngomong meme coin. Nggak semua meme coin itu buruk Mas Bro. Omong kosong, dikasih tahu nggak percaya. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter, orang-orang yang betul-betul riset ya, papan atas kelas 1 dalam dunia berhati-hati, hati-hati ya, yang betul-betul hati-hati itu, dia tuh nggak bakalan mau. ETH pun nggak mau Bro. Ya, ETH pun bisa dikatakan sekuritas. Kalau nanti SEC ngomong sekuritas mau bilang apa? Ya, kalau BTC desentral, tidak sekuritas. Ya, kalau BTC itu nggak dikontrol, makanya dikatakan emas digitalnya cryptocurrency BTC. Orang yang betul-betul paham dengan investasi dengan berisiko tinggi masuknya hanya di BTC ini. Paham ya? Yang kedua ini yang namanya keajaiban luar biasa, XRP yang sudah dikatakan itu komoditi. Ethereum sih, Ethereum itu kan karena banyak didengkot banyak orang-orang mereka yang mengatakan wani piro, jangan ETH dibilang sekuritas, pengen dijejek sama itu di situ permainan semua. Ya kalau yang sudah resmi, yang sudah inkrah, yang sudah melewati lika-likunya pengadilan berbagai macam apa, aduh pokoknya sudah gunggung kepruk semua ya, penderitaan SRP holdernya yang sampai pada emosi, yang pada nek, pada dugal, pada jengkel, akhirnya menang juga. Ya itu yang namanya sudah melewati masa-masa perhukuman, peradilan, apalagi itu sudah ingkrah, dinamakan komoditi 100% betul. Tapi ETH belum. Jangan ngamuk yang punya ETH. Ya mentang-mentang Mas Bro nggak punya ETH, memang nggak punya ETH, duitnya dengkule dari Hong Kong, harganya mahal. Yang penting kan Mas Bro nggak meme coin, yang namanya masih ada Polygon, masih ada Cardano, masih ada yang Aptos, yang lain-lain, nggak masalah, sesuai dengan kemampuan ya. Kalau ETH Mas Bro beli yang disangka nanti uang dari Mardiah, seperti itu ya. Jujur aja ngomong adanya, yang nggak punya bilang punya. BTC Mas Bro nggak punya. Paling trading kadang-kadang di BTC ya, kalau pas lagi jot-jotan ya uang kecil-kecilan 2 juta 5 juta paling banyak, dapat 50.000, dapat 120.000 juga disikat, diambil buat beli rokok, gak masalah. Yang namanya orang kecil mengecil ya, mengatakan apa lagi ya. Sekali lagi ini ilmu yang luar biasa akan saya berikan kepada Anda. Orang-orang yang nggak tahu trading, mainlah swing dengan jangka panjang. Masuk di sini RSI ini selalu akurat ya. Masuk di tanggal 20 Juni tahun 2022,
malah ini winternya panjang nih ya, sampai di bulan Desember tahun 2022 sampai Januari harganya itu dasar sekali untuk BTC ya. Anda jual sudah dapat keuntungan 100% ketika di TP di 470. Jaraknya berapa Mas Bro? Desember ya, Desember ini sampai Juli ya, 6 bulan, swing 6 bulan. 6 bulan aja dikatakan lama, bukan lama, harus sabar tuh 6 bulan sebentar. Coba kalau Anda yang masuk buru-buru main jebret-jebret aja tahun 2021 sampai sekarang, kan uang Anda habis. Kalau ini nunggu 6 bulan cuan gede, Anda dari 21 sampai sekarang 23 karena buru-buru nggak sabar juga, nggak pakai ilmu, akhirnya harga turun blongsor ke bawah, Anda rugi makin habis, apalagi yang dibeli Sinja ya kan di situ. Makanya saya kasih tahu ilmu yang penting, ilmu kesabaran. Yang namanya kesabaran itu sudah luar biasa, diridhoi sama yang di atas. Makanya Anda harus sabar masuk di BTC itu seperti itu ya. Jadi tahun yang akan datang itu berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, yang mana tahun depan itu mau ada halving BTC. Yang orang cerdas, yang orang pinter itu nggak mikirin naik turunnya jot-jotan. Yang penting dia akumulasi untuk saat ini, untuk apa namanya akan diambil cuannya di next bulan yang akan datang pas halving BTC setelah 1 tahun di 2024 akhir tahun ataupun di 2025 awal, itu seperti itu ya. Jadi tidak ada sekarang itu alasan untuk menjual, itu yang namanya pemboblok. Ya sekarang momennya apa kalau Anda menjual? Kalau investasi ini waktunya momen, alasannya akumulasi, bukan apa namanya untuk TP. Kalau memang orang yang long invest ya, kalau orang scalpingan, orang trading ya nggak apa-apa mau TP. Nanti ketika harga naik dia belinya sudah di atas, koinnya makin dikit kan begitu ya. Kalau pas analisanya pas tepat, kalau enggak jadi holder sangkut ya. Sangkut kalau masih sekarang di pertengahan masih mending, masih ada arah ke atas ya. Nanti kalau yang main scalpingan, yang main trading udah belinya di pucuk ya, waktunya turun jadi sangkut, akhirnya jadi investor dadakan. Kayak tahu bulat itu digoreng dadakan, dibumbuin, nyos maknyus katanya seperti itu ya. Jadi untuk video yang kedua ini saya akan menjelaskan ya. Jadi yang namanya satu lagi RS itu sebetulnya bagi orang yang belum tahu apa-apa, sabar ya, menunggu paling 6 bulan aja udah kenaikannya 100% ya, daripada orang yang main hajar masuk di meme coin selama 3 tahun malah makin habis. Menang yang mana? Pinter yang mana? Menang yang mana? Menang yang sabar. Karena orang sabar kenapa? Diridhoi yang di atas. Apapun agamanya sama, Tuhannya satu. Ya seperti itu ya Mardiah ya. Maaf loh ini sering canda, sering cengengesan, nggak apa-apa. Yang penting hatinya niat ya untuk mengedukasi yang benar. Apa yang saya katakan itu barusan itu saya ngibul. Kalau saya ngomong 1 rupiah Binance ini beli di Sinja, besok Anda jadi jutawan, itu berarti Mas Bro ngibul. Ini nggak ada ngibul ya, cukup ya. Oke ya, sebelum Mas Bro tutup ya video di pagi ini ya, akan saya sedikit kasih penjelasan tentang BTC ya. Yen Jepang mengalami volatilitas tinggi, kini Bitcoin ya jadi tempat berlindung. Wow. Ini nanti ke depan BTC akan menjadi luar biasa. Itu nyata, bukan Mas Bro ngasihnya kibal-kibul menggoblok, itu enggak. Ini betul-betul fakta ya, akurat ya. Jadi yang namanya sejak memulai kampanye kenaikan suku bunga agresif pada Maret 2022, mata uang Jepang yen telah mengalami depresiasi yang tajam ya, meriang, istilahnya meriang. Yennya itu meriang, sakit, drodok, kena flu ya. Itu mencatatkan salah satu volatilitas nilai tukar paling parah dalam sejarah. Waduh, ini hancur yen juga gara-gara Fed itu yang secara agresif menaikkan suku bunga sangat gencar sekali ya. Jadi seperti itu, malah ini parah sepanjang sejarah. Volatilitas ini tidak bisa dipungkiri membuat para pedagang di bursa aset digital yang berfokus pada Jepang beralih ke Bitcoin. Oh, tahu, pada beralih ke kripto.
kripto dengan nilai pasar terbesar di dunia yang sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap keuangan tradisional. Mantap, mantap, mantap. Bitcoin menjadi tempat berlindung para pedagang Jepang, ya. Bitcoin telah menjadi tempat berlindung bagi para pedagang di Jepang di tengah volatilitas yang tinggi pada mata uang yen menurut data yang dikumpulkan oleh Kaiko, sebuah perusahaan riset berbasis di Paris. Proporsi volume transaksi Bitcoin di bursa Jepang telah meningkat dari 69% menjadi 80% dalam 6 bulan pertama tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pedagang di Jepang yang beralih ke Bitcoin sebagai aset yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Wow, cukup ya. Luar biasa. Itu untuk tambahan berita ya. Disangka Mas Bro hanya TA saja, nanti kalau berita aja ngomongnya nggak ada TA, dikasih TA sama berita katanya kebanyakan. Manusia tuh susah, minta hujan dikasih hujan, minta panas dikasih panas, begitu dikasih hujan sama panas ngeledek sama yang di atas katanya hujan ketek. Udah cukup ya. Ini saya jelaskan BTC tadi sudah jelas, yang mana nanti bulan Oktober ini di sini nih mulai ngebul. Sekarang ini terpentok di resisten yang Ichimoku yang atas ini, naik turun dikit-dikit ya udah biasa, ngelongsor lagi dikit nggak masalah. Yang penting nanti arahnya untuk ke depan itu akan tang naik ke atas ngacleng seperti itu ya. Untuk video yang kedua ini cukup sekian saja. Yang lama Mas Bro nggak bahas BTC, barangkali yang punya BTC kan juga banyak ya, bukan meme coin aja ya. Mungkin hanya itu yang namanya Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti ya. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.